few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Priani dengan NIM 6122012303114 dari Prodi Manajemen kelas RA1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari dari materi 1 hingga materi 6. Baik, untuk materi yang pertama di sini ada globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung tanpa batas antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Menurut Aristo, globalisasi merupakan proses yang membuat dunia bisnis menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Karena semakin berkembangnya ekspansi internasional dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis global. Globalisasi juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan kerjasama internasional, serta memanfaatkan sumber daya dari berbagai negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Baik, selanjutnya di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi manajemen sumber daya manusia. Faktor yang pertama, ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, persaingan bisnis global. Yang ketiga, mobilitas tenaga kerja internasional. Yang keempat, perbedaan budaya kerja. Yang kelima, perubahan lingkungan ekonomi global. Selanjutnya di sini juga ada tantangan. Dalam menghadapi globalisasi, organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di antaranya, perbedaan budaya kerja, perbedaan sistem hukum dan ketenagakerjaan, persaingan tenaga kerja global, dan perkembangan teknologi yang cepat. Adapun strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, dengan memberikan pengembangan kompetensi karyawan. Yang kedua, pengelolaan keberagaman budaya. Yang ketiga, peningkatan kemampuan komunikasi dan bahasa. Yang keempat, dengan melakukan pemanfaatan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam organisasi yang berfokus pada manusia sebagai penggerak utama. Manajemen sumber daya manusia menekankan peran tenaga kerja sebagai sumber daya strategis untuk mencapai tujuan organisasi, berbeda dengan manajemen personalia yang bersifat administratif. Manajemen sumber daya manusia lebih proaktif, strategis, dan terintegrasi. Tujuannya adalah mengelola potensi fisik dan psikis karyawan agar optimal bagi organisasi. Menurut Gary Dessler, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik yang mencakup aspek sumber daya manusia dalam manajemen, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pemberian imbalan, dan penilaian kinerja. Namun, adapun tantangan manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Tantangannya yang pertama ada perbedaan budaya dan bahasa dalam tim kerja internasional. Yang kedua, persaingan global tenaga kerja yang semakin ketat. Yang ketiga, retensi dan loyalitas karyawan yang semakin menurun. Yang keempat, perubahan regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara. Yang kelima, tuntutan produktivitas dan inovasi yang tinggi. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang orientasi karyawan dan staffing karyawan. Secara umum, orientasi karyawan adalah program untuk mengenalkan budaya, lingkungan kerja, aturan, serta kehidupan sosial di tempat kerja agar karyawan dapat beradaptasi dengan baik. Menurut Henry Shimamura, orientasi merupakan proses memperkenalkan karyawan baru
agar cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu staffing karyawan. Secara umum, staffing adalah fungsi manajemen untuk merekrut, mengembangkan, dan menempatkan karyawan agar tepat posisi dan mendukung tujuan organisasi. Staffing dilakukan saat awal perusahaan berdiri, saat operasional berjalan, dan ketika terjadi perubahan besar. Menurut Mahardika, staffing merupakan proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan karyawan sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya untuk materi keempat ada tentang rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Rekrutmen adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Faitzal Rifai, rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik kandidat hingga mereka melamar pekerjaan. Proses ini bertujuan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun contoh dari rekrutmen karyawan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuka lowongan staf administrasi melalui media sosial dan situs lowongan kerja. Perusahaan mencantumkan kualifikasi seperti pendidikan, minimal SMA atau SMK, mampu mengoperasikan komputer dan teliti. Pelamar yang memenuhi syarat mengirimkan lamaran, lalu perusahaan menyeleksi berkas, melakukan tes dan wawancara untuk memilih kandidat terbaik. Selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi merupakan bagian dari proses pengadaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Seleksi bertujuan memilih kandidat terbaik agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja. Menurut Haris, pelatihan dan pengembangan penting karena membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan efisiensi kerja dalam organisasi. Selanjutnya, pelatihan. Pelatihan merupakan proses penting untuk membantu karyawan memahami pekerjaan dan meningkatkan keterampilan. Tanpa pelatihan, karyawan berpotensi bekerja tidak efektif dan merasa tidak puas. Pelatihan yang baik dirancang sesuai tujuan bisnis, didukung manajemen, serta mendorong pembelajaran berkelanjutan agar karyawan dapat mengembangkan dan berbagi kemampuan. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan adalah upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan potensi karyawan guna mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab di masa depan. Pengembangan berfokus pada peningkatan karir, kepemimpinan, serta kesiapan menghadapi perubahan organisasi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Penghargaan karyawan adalah bentuk apresiasi atau imbalan yang diberikan organisasi atas kontribusi, prestasi, dan perilaku kerja karyawan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Menurut para ahli, penghargaan karyawan merupakan bentuk pengakuan baik formal maupun informal yang diberikan organisasi kepada karyawan atas pencapaian dan kontribusinya dalam mendukung tujuan organisasi. Adapun contohnya, seperti karyawan terbaik bulanan mendapat bonus dan sertifikat. Bisa juga dengan pemberian kenaikan gaji atau insentif atas kinerja tinggi. Bisa juga dengan pujian langsung dari atasan atau penghargaan di depan tim. Dan juga fasilitas tambahan seperti cuti ekstra atau pelatihan gratis. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan karir dan kompensasi. Perencanaan karir adalah proses membantu karyawan merencanakan perkembangan profesional secara sistematis, mencakup peningkatan kompetensi, pengalaman, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Menurut Tikson Sahas dan Ulfa, perencanaan karir adalah upaya individu untuk menentukan tujuan karir
serta langkah-langkah mencapainya berdasarkan kemampuan, minat, nilai kerja, dan peluang yang ada. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi adalah semua bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya, baik berupa gaji, upah, maupun bentuk lainnya. Menurut Malayu SP Hasibuan, kompensasi adalah seluruh pendapatan dalam bentuk uang atau barang, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya materi yang keenam tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja dan pemeliharaan sumber daya manusia. Hubungan tenaga kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah, sedangkan pengusaha bersedia memperkerjakan dan membayar upah. Hubungan ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah upaya organisasi untuk menjaga hubungan kerja yang baik antar karyawan dan perusahaan. Semakin besar organisasi, hubungan kerja menjadi lebih kompleks sehingga perlu pengelolaan yang tepat. Karena sering terjadi perbedaan tujuan antara perusahaan dan karyawan, diperlukan fungsi integrasi untuk memahami kebutuhan, motif, dan sifat karyawan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Adapun motivasi kerja dan kepuasan kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang menimbulkan semangat kerja karyawan. Motivasi terdiri dari dua jenis, yaitu motivasi finansial berupa pemberian imbalan uang dan motivasi non-finansial berupa penghargaan, perhatian, serta pendekatan hubungan kerja yang baik. Menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang mendorong seseorang bertindak, mencapai tujuan, dan tetap terlibat dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaan berdasarkan perbandingan harapan dan kenyataan. Menurut Malayu SP Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang mencerminkan rasa senang dan cinta terhadap pekerjaan yang terlihat dan moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Sebagai contoh dari kepuasan kerja, seorang karyawan merasa puas karena mendapat gaji sesuai, lingkungan kerja yang nyaman, dan atasan memberikan apresiasi, sehingga ia bekerja dengan semangat, disiplin, dan hasil kerjanya meningkat. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menghadapi globalisasi dan dinamika dunia kerja yang semakin kompleks. Melalui proses yang terintegrasi, mulai dari orientasi, staffing, rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pengembangan organisasi, dapat memperoleh dan mengelola karyawan yang kompeten. Selain itu, pemberian penghargaan, kompensasi, serta perencanaan karir berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja. Di sisi lain, pemeliharaan hubungan kerja, kesejahteraan, serta peningkatan motivasi dan kepuasan kerja menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan pengelolaan yang efektif, manajemen sumber daya manusia mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi sekaligus meningkatkan daya saing di era global. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.